Halo semua, kembali lagi bersama gue Reza dari channel iLinks Indonesia. Selamat datang lagi di segmen review barang-barang audio. Oke, jadi waktu itu Pak Iqbal lagi nyari headphone budget 500 ribuan. Dan jujur kalau di budget 500 ribu, itu ada banyak banget pilihannya. Dan udah lumayan bagus-bagus lagi produk-produk di harga segitu. Dari mulai TWS sampai ke headphone. Nah, waktu kita lagi nyari-nyari barangnya, ada nih satu headphone yang cukup rame di YouTube. Karena kan ya gue nyari barang juga nontonin video reviewnya dulu ya, buat jadi patokan. Nah, karena reviewnya mostly positif dan kayaknya Pak Iqbal juga cocok sama barangnya ini, jadi ya udah barangnya langsung dibeli. Nah, barangnya kayak gimana? Jadi langsung aja. Ini dia barangnya. Balik nggak? Enggak. Jadi ini adalah headphone dari merek Edifier dengan seri WH700NB. Nah, jadi ini produknya lumayan baru ya. Kalau nggak salah pertama kali rilis atau launching itu di tanggal 6 Oktober 2023. Jadi produknya ini baru 3-4 bulanan launching. Nah, banyak yang bilang kalau misalnya headphone ini itu worth it banget di harga 500 ribuan. Soalnya banyak yang bilang dia ini kaya akan fitur dan kualitasnya nggak jelek. Tapi apa iya bakal worth it itu? Oke, nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja masuk ke video reviewnya. Pertama kita coba bahas dari boxnya. Tampilan boxnya sendiri dia punya desain yang simple banget menurut gua. Kalau dari pengalaman gua, box-box gadget kayak gini tuh banyak banget teksnya, kayak spesifikasi dan lain-lain. Tapi kalau ini dia clear banget. Di bagian depan dia warnanya putih aja, ditambah aksen garis-garis dinamis gitu. Ada foto produknya, merek, seri produk, dan selling point produknya. Ke bagian kiri dia cuma ada foto produknya sama barcode buat download aplikasinya. Di bagian belakang ada selling point lebih lengkap. Terus di bagian kiri dia ada penunjuk daya tahan baterai. Nah, karena katanya headphone ini punya banyak fitur, jadi gue mau coba bahas dari fiturnya. Yang pertama, headphone ini udah ada fitur Active Noise Cancellation sama fitur Ambient Sound. Gue udah coba bandingin kalau misalnya ANC-nya ini lagi on atau lagi off, sama bandingin ambient soundnya. Buat Active Noise Cancellation-nya, jujur ini kedap banget coy. Gue makanya udah kayak mau budek. Biasanya suara barang elektronik kayak misalnya kipas dan yang lain-lain itu masih bisa kedengeran ya kalau misalnya kita pakai TWS atau headphone yang lain. Nah, ini bener-bener hilang. Ya masih bisa lah kedengeran tipis-tipis. Tapi itu juga tipis banget coy. Nah, kalau misalnya ANC-nya ini dimatiin, baru kita bisa denger suara di luar. Ya walaupun masih kedap gitu. Kalau ambient sound-nya ini jauh lebih kedengeran. Kita jadi bisa ngedengerin suara-suara yang ada di luar lebih jelas lagi. Nggak kedap. Gue pas makainya itu iseng mindahin 3 fitur ini. Dan transisinya dari ANC on, terus ke off, terus ke ambient, itu menurut gue enak banget coy. Kayak apa ya? Kayak efek constant power kalau misalnya di Premiere Pro tuh. Ada transisinya. Sebenarnya masih banyak fitur unggulan dari headphone ini. Tapi gue bakal bahas sembari jalan aja videonya. Buat connectivity-nya, ini dia pakai Bluetooth dengan versi 5.3. Dan udah support dual connection juga. Jadi kita bisa pakai 2 device sekaligus tanpa harus putus nyambungin lagi Bluetooth-nya. Gue udah coba ngetes dan ya ada jeda sedikit buat perpindahan suara dari device yang satu ke device yang lain. Itu jedanya kira-kira 4 detikan lah. Dia juga udah ada aplikasinya yang bisa kalian download di Play Store. Nama app-nya itu Edifier Connect. Nah, di aplikasinya ini kita bisa ngecek lebih detail lagi presentasi baterai dari si Edifier-nya ini. Kalau di laptop kan dia cuma nampilin per 10%. Nah, kalau misal di app-nya ini dia nampilin per 2%. Terus di app-nya juga ada sound effect nih atau preset. Kalau misalnya kita lagi dengerin lagu, ada klasik, pop, klasikal, dan rock. Tapi pas gue dengerin gak ada perbedaan yang gimana-gimana banget. Mending pakai equalizer dari Spotify atau yang lain. Nah, untuk spesifikasi lebih lengkapnya kalian bisa cek di sini nih. Edifier WH700NB ini adalah headphone full size over ear dengan tipe close back headphone. Jadi dia ini nutupin seluruh daun telinga kita. Materialnya plastik daun solid dari bagian housing sampai ke headband atau garpu dari si headphone-nya ini. Di bagian housing dia ini polos aja, simple. Terus buat tombol kontrol atau navigasinya ini ada di housing sebelah kanan. Ada tombol plus, tombol power, tombol min, tombol Bluetooth, lampu indikator,
mic, terus port Type-C. Buat housing sebelah kiri dia cuma ada mic aja. Nah, headphone ini dia foldable ya. Jadi bisa dilipat kayak gini, dimiringin kayak begini, terus bisa diputer. Mantap lah. Buat pads-nya ini dia dari memory foam yang menurut gua empuk banget coy. Terus dia juga dilapisin sama kulit sintetis. Di bagian atas kepala dia juga dilapisin sama memory foam yang cukup tebal. Sebelah kiri dan kanan deket housingnya ini ada logo Edifier. Untuk marking L dan R-nya ini ada di garpu bagian dalam. Ukuran headphone-nya juga bisa diubah-ubah dan cukup mudah juga. Nggak perlu pakai tenaga. Dia bisa di-adjust sampai 11 level. Overall gue suka sama desain dan build quality dari Edifier ini. Apalagi varian yang biru ini coy. Finishingnya rapih, warnanya cakep, desainnya simple. Mantep lah. Lanjut kita bahas fittingnya. Menurut gue ini fittingnya udah enak coy. Nyaman kok. Apalagi karena pads-nya ini pakai memory foam. Jadinya empuk banget. Kan ada tuh headphone yang bentuknya melengkung, terus pas kita pakai ya udah bentuknya melengkung aja gitu. Jadinya nggak ngepas sama telinga kita, nggak nempel banget gitu. Kayak ada satu sisi yang keangkat. Kalau di Edifier ini nyaman kok. Ketutup semua area di kuping gua. Cuman ini catatan aja dari gua sama Pak Iqbal, karena beliau juga pakai headphone ini ya. Kalau misalnya dipakai lumayan lama, ini cukup bikin keringetan. Mungkin karena lapisan kulit sintetisnya ya. Jadi headphone ini kurang cocok kalau misalnya dipakai di ruangan yang suhunya itu agak lumayan tinggi. Gue pribadi sih pakai di ruangan yang berkipas masih aman. Untuk delay dan latency-nya, seperti biasa gue akan tes di aplikasi yang namanya RealDrum. Hasilnya kalau misalnya game modenya off, delay-nya itu bisa dapat rata-rata di angka 300 ms. Ini udah gokil sih. Tapi kalau game mode-nya on, ini lebih gila lagi coy. Gue dapat angka di rata-rata 150 sampai 200 ms. Goks. Udah minim banget delaynya. Gue makanya sih aman-aman aja kalau misalnya buat ngegame. Buat control app kita bahas dari yang tombol plus dulu ya. Jadi buat tombol plus ini sentuh dan tahan untuk next song, terus sentuh sekali untuk menaikkan volume. Kalau tombol power, sentuh sekali untuk pause and play. Tekan selama 3 detik untuk power off dan sentuh 2 kali untuk mikrofon. Lanjut ke tombol minus, sentuh dan tahan untuk previous song dan sentuh sekali untuk mengurangi volume. Jadi buat kualitas suara dari Edifier WH700NB ini, dia punya karakteristik yang bisa dibilang V-shape. Bassnya ini termasuk yang tebel, deep, dan berbody. Impactnya bagus dan ya lumayan punchy, tapi nggak ngeganggu sampai ke midnya. Nah buat midnya, kalau misalnya ngedengerin vokal, ini emang nggak terlalu tebel. Dan posisinya itu agak mundur dari instrumen lainnya. Tapi gue nggak keganggu dan bisa dibilang cukup enak buat headphone di harga 500.000 karena masih tetap clear kok suaranya. Treble-nya sendiri dia termasuk yang tipis-tipis bright lah, tapi nggak nyampe yang nusuk banget kok. Nyaman. Ya bisa dibilang headphone ini bisa dipakai di semua genre musik, mau rock, jazz, R&B, akustik, pop, EDM, semuanya oke kok. Buat baterai dari WH700NB ini menurut gue badak banget coy. Gue start connect itu di jam 10.30 dengan keadaan baterai 100%. Nah itu gue pakai sampai jam 10 malam masih tersisa 72 atau 74% gitu. Gue lupa. Gokil coy. Itu pemakaian gue sehari gitu dan bukan pemakaian orang normal kalau menurut gue. Mungkin kalau pemakaian orang normal baterainya bisa lebih awet gitu. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung itu dapat berapa hari tuh? 3 harian ya, 3 sampai 4 harian baterainya ini bisa bertahan. Nah berikut gue tampilin hasil audio yang direkam menggunakan mic dari Edifier WH700NB ini. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Jadi ini adalah hasil audio yang direkam menggunakan mic dari headphone atau headset Edifier WH700NB. Oke, jadi gimana suaranya menurut teman-teman? Apakah udah cukup bagus buat teleponan, Zoom meeting, atau belum? Teman-teman bisa nilai sendiri dari sampel yang udah kita rekam. Oke, kalau misalnya gue ngomongin kelebihannya, udah jelas dia kayak akan fitur buat headphone di harga 500.000. Dan menurut gue fiturnya ini nggak cuma sekedar ada aja kok, bener-bener dipikirin gitu. Dari mulai ANC-nya, ambient sound-nya, gaming mode-nya, ketahanan baterainya, ini luar biasa banget. Buat kekurangan, enggak sih. Gue nggak nemu kekurangannya ini ada di mana. Ya mungkin kalau misalnya gue cari-cari ada aja. Cuman ya itu tadi catatan aja. Headphone ini kurang cocok kalau misalnya dipakai di ruangan yang punya suhu cukup tinggi. Karena ya itu tadi bakal keringetan. Kecuali kalau misalnya lu orangnya bodo amatan ya sama keringet, ya udah gas aja.
Kesimpulannya, headphone ini sangat recommended dan bisa masuk ke dalam list pertimbangan kalian. Kalau misalnya teman-teman lagi nyari headphone dengan budget 500.000. Bayangin aja, headphone full size dengan build quality yang cakep. Terus kayak akan fitur, baterainya badak, suaranya juga enak. Dibanderol dengan harga 500 ribuan aja. Gokil nggak tuh? Nah, kalau misalnya teman-teman minat sama barang ini, linknya bakal gua taruh di deskripsi. Oke, jadi itu aja review gua buat headphone Edifier WH700NB. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari iLinks Indonesia. Gue Reza pamit. Bye.